Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cek mic, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya di Elmiu Channel. Telah sekian lama tidak bertemu dengan saya ya. Ada kisaran sudah setengah tahunan tidak upload video tentang per RT RW netan karena ya di sini saya bukan sibuk, saya bingung apa kendala dengan alat-alat yang saya gunakan untuk rekaman itu kurang memadai. Yang pertama, yang kedua, untuk masalah konten itu sebenarnya masih banyak materi-materinya itu masih ada, tapi alat yang saya gunakan itu yang berkendala, jadi ya agak males kayak gitu. Nah, mungkin kedepannya nanti tetap saya akan upgrade alat, atau nanti kalau udah ada uang lah gitu ya. Oke, mungkin saja nggak usah kebanyakan ngomong. Untuk pada kesempatan kali ini atau video ini saya akan membagikan pengalaman saya terkait, nanti saya judulnya akan sampaikan sendiri. Oke, assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya atau sedikit pengalaman saya dalam dunia per RT RW netan di lapangan. Untuk kali ini saya akan membagikan atau bercerita sedikit pengalaman yang saya gunakan selama ini. Nah, di sini apa? Dengan judul topologi jaringan RT RW net media converter atau HTB rasa OLT optical line terminal versi saya, versi Elmiu Channel. Nah, di sini kalau kalian belum tahu atau rekan-rekan belum tahu apa itu HTB, apa itu OLT, mungkin yang sudah tahu udah paham ya apa itu HTB, apa itu OLT. Kalau HTB itu sejenis untuk mengkonvert dari jaringan dari dari kabelan menuju ke fiber optik. Kalau OLT sebenarnya juga sama, digunakan untuk menggunakan fiber optik, tapi di sini banyak perhitungan yang harus dilakukan. Jadi ada rasio atau apa, banyaklah untuk metode yang digunakan untuk di OLT tersebut. Mungkin lebih simpel dan lebih ekonomis, bukan ekonomis ya, intinya dia lebih simpel, dia tidak memakan banyak kabel. Terus yang kedua kali, kalau OLT itu dia nggak perlu pakai listrik atau dia itu pasif, dia pakainya itu ODP, nanti terminalnya itu pakai ODP langsung kayak gitu. Jadi dari dari ODP langsung masuk ke rumah klien, jadi itu ke modem, entah itu Epon, entah itu Cipon kayak gitu. Nah, mungkin di sini banyak yang belum tahu bagaimana cara setting OLT-nya kayak gitu kan. Nah, mungkin saya bisa menjadikan solusi yang belum belajar sama sekali OLT. Di sini saya tetap menggunakan media converter, tetapi bisa menjadi rasa seperti OLT. Artinya di sini bukan persis dengan OLT kayak gitu ya. Di sini dia hanya untuk meminimalisir. Biasanya kalau pakai converter itu kan gini ya, sering paralel kayak gitu. Paralel itu gimana ya? Paralel itu sejenis sambung menyambung menjadi satu. Jadi dari klien 1 menuju klien 2 itu nyambungnya dari klien 1, klien ketiga itu nyambungnya dari klien kedua, seterusnya kayak gitu. Nah, di sini rasa HTB, rasa OLT itu bukan artinya bukan HTB tanpa listrik kayak gitu, bukan. Di sini hanya untuk meminimalisir ke paralelan, intinya seperti itu sih. Tapi ya ya lumayan lah daripada paralel sampai ujung. Jadi kalau listrik klien 1 mati, otomatis klien 2, 3, 4, 5 itu akan mati semua. Tapi kalau ini akan bisa meminimalisir, intinya seperti itu sih. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu biar bisa mengikuti channel saya dan mendukung terus channel saya ya. Nah, setelah subscribe jangan lupa di like dan bunyikan loncengnya kayak gitu ya.
Oke, di sini santai saja, nggak usah terburu-buru. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu biar sedikit ada pemahaman kayak gitu ya. Intinya saya tidak akan memberi pengertian apa itu HTV, apa itu OLT, ini untuk yang sudah paham saja. Mungkin kalau misalkan mau tahu itu HTV itu apa, OLT itu apa, bisa simak di YouTube channel sebelah atau bisa eksperimen sendiri kayak gitulah. Intinya saya di sini akan membagikan pengalaman saya terkait dengan media konverter rasa OLT. Tetap pakai listrik tapi meminimalisir ke paralelan kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk topologi ini memiliki syarat-syarat tertentu. Nah, syaratnya nanti apa? Nanti bisa saya bisa saya kasih syarat-syaratnya biar tidak semua tempat atau tidak semua topologi bisa diterapkan untuk topologi ini. Untuk tempat kalian juga bisa menentukan terlebih dahulu. Nah, untuk syarat-syaratnya itu apa, nanti saya akan jelaskan. Syarat yang pertama apa, yang kedua apa, untuk bisa menggunakan topologi ini. Nah, untuk syaratnya itu apa, saya akan menjelaskan pertama. Untuk syaratnya yang pertama yaitu satu, padat penduduk. Artinya apa? Untuk padat penduduk itu di satu gerombolan atau suatu tempat yang salah gimana ya, satu tempat itu misalkan kayak gang lah, desa kan mempunyai gang atau akses menuju masuk ke desa itu kan ada gang 1, gang 2, gang 3, gang 4 kayak gitu. Nah, untuk gang 1 biasanya kita cari dulu untuk listrik yang satu jalur itu. Gang 1 biasanya kan satu jalur listriknya, jadi kalau gang 1 mati, nanti semua rumah dari gang 1 itu mati semua. Terus yang kedua, padat penduduk, maksudnya enggak berdekatan lah, maksudnya berdekatan, rumahnya itu berdekatan antara rumah 1, rumah 2, rumah 3 dan calon lainnya itu di situ memungkinkan kayak gitu. Mungkin cukup untuk padat penduduk, intinya paham lah, banyak rumah kayak gitu yang satu jalur listrik. Terus yang kedua, bersedia cari klien yang bersedia apa ya, cari klien yang bersedia dititipin terminal. Nah, maksudnya apa? Di sini maksudnya cari klien yang bersedia dititipin terminal. Jadi nanti per gerombolan atau per padat penduduk atau per lingkungan itu cari salah satu klien yang bisa dititipin listrik. Nah, cara mencarinya gimana? Kalau cara mencarinya, kalau saran saya sih seperti ini. Jadi kita tawarkan dulu untuk klien yang pertama kan. Untuk klien pertama tawarkan, Bu, Pak, di sini kalau pasang wifi misalkan saya titip listrik di sini gimana? Terus nanti tetap ada kompensasinya. Kompensasinya berupa apa? Kompensasinya nanti misalkan nih yang dititipin itu klien kita juga kan. Nanti adalah biaya pengurangan bulanannya gitu. Intinya sepintar-pintarnya kalian untuk ngomong dengan klien. Biasanya sih boleh sih, yang penting kita tetap ngomongnya baik gitu. Terus yang ketiga, apa ya, menyediakan kabel 4 core minimal. 4 core, menyediakan kabel 4 core. 4 core itu gimana ya, isinya 4 kabel fiber optik FO 4 core kayak gitu ya. Intinya yang isinya 4, searching ada deh, nanti ada. Nah, mungkin hanya seperti itu untuk syaratnya. Padat penduduk, cari klien yang bersedia dititipin menjadi terminal, atau ibarat katanya kalau di OLT itu ODP, atau ya pokoknya terminal yang jadikan nanti terminal dari klien-klien kayak gitu.
Terus yang ketiga, menyediakan kabel FO 4 core minimal 4 core, banyak lebih bagus. Nah di sini untuk lingkupnya tak kasih catatan lagi, lingkup topologi tidak sama dengan OLT. Nah di sini tidak bisa sama dengan OLT, artinya apa? Bisa sampai 10 kilonan atau 20 kilonan ya, sebenarnya bisa, asal kalian bisa menerapkan topologinya dan menyesuaikan dengan keadaan lapangan. Tapi alangkah baiknya jangan terlalu jauh-jauh kayak gitu ya, jangan terlalu jauh-jauh untuk topologi yang digunakan. Nah untuk selanjutnya saya akan tampilkan bagaimana topologinya, bagaimana tampilannya seperti apa. Simak video berikut atau simak penjelasan berikut ya. Oke, di sini saya sudah menampilkan gambar dari topologinya. Untuk gambar dari topologinya yaitu seperti ini. Mungkin kalian yang sudah paham langsung mudeng lah, langsung paham gambar kalau kayak gini itu sudah paham. Soalnya saya sudah terlalu detail kayaknya ya, ini sudah detail banget, tinggal diterapkan di lapangan saja sebenarnya. Nah tapi untuk yang belum paham bisa saya jelaskan satu persatu. Ya nggak satu persatu ya, intinya saja satu blok saja kayak gitu. Nah di sini kalau RT/RW-NET itu pastinya mempunyai sebuah mikrotik yang pertama, sebuah mikrotik dan sumber internet. Nah untuk settingannya seperti apa nanti bisa, sebenarnya settingannya sama saja sih sebenarnya di settingan channel sebelah. Ini hanya topologinya atau jalur-jalurnya saja saya yang jelaskan. Nah di sini saya menggunakan kabel 4 core itu yang mana? Yang ini 4 core nih. Ini 4 core. Kalau 4 core kan isinya 4. Terus beli media converter yang isinya 4. AABB biasanya gitu. Harganya berapa? Media converter 4 port FO. Nah di sini kisaran harganya itu berapa nih? 360 lah ya, 352 sama ongkir 360, 370-an lah ya. Nah ini diterapkan di server. Untuk satu ini kan ada 4 port nih, ada 4 port. Nanti kabelan dari mikrotik masuk ke port LAN dari HTB yang isinya 4. Lebih baik sih pakai yang satu-satu, yang HTB satu pasang itu. Tapi kalau misalkan mau lebih simpel di servernya pakai ini, pakai yang isi 4 ini. Nah di sini biasanya kabel 4 core itu warnanya beda-beda, ada merah, kuning, ungu, dan biru. Ini ibaratnya saja, sebenarnya warnanya nggak seperti ini sih, nanti ada warnanya, tapi kalau saya gambarkan seperti ini agar beda-beda. Nah setelah masuk ke bagian port A, terus yang core kedua itu port A juga, core ketiga masuk ke port B, core keempat masuk ke port B. Nah setelah itu kita tarik sepanjang, menyesuaikan di lingkungan kalian, di lingkungan Anda. Kita tarik, terus kita pecah di sini. Misalkan nih, ini gang 1, gang 2, gang 3, gang 4, atau wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Nah di sini nih satu core kita ambil, lalu masuk ke konverter yang isi 2. Kenapa saya isi 2? Karena kan belum tentu di sisi klien itu langsung banyak yang pasang kayak gitu kan. Kita antisipasinya pakai yang isi 2 terlebih dahulu. Nah di sini sekalian ngomong sama klien pertama. Klien pertama itu ini ibaratkan ini klien pertamanya ya. Klien pertamanya ibaratkan ini deh, masuk ke port LAN kan ya. Masuk ke port LAN, kita
ngomong kita mau nitip konverter di sini, kita mau nitip listrik di sini, nanti akan ada kompensasinya biaya bulanannya. Nah, jika saya kasih tip, jika ada di sekitar sini mau ada yang pasang, nanti tetap ada fee-nya, fee awal pasang saja ya, bukan per bulan kita ngasih fee, bukan per bulan kita kasihnya kompensasi buat listrik. Nah, setelah itu, setelah terpasang media konverternya, lambat laun kan pasti ada yang pasang, nanti kita tambahin pakai yang berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8, isi 8 juga ada. Ini ganggu, bentar. Sudah ya, ini untuk topologinya mungkin udah paham. Untuk yang satu core masuk ke sini, terus yang core kedua ini blok 1 ya, atau wilayah 1 bisa kita kasih lingkaran. Ini blok 1 ini dengan syarat semua rumah-rumah ini itu satu jalur listrik. Jika listrik sini mati, otomatis untuk rumah-rumah ini dia akan mati. Jadi kalau misalkan kita sudah punya jika di sini mati, otomatis mati semua kan, nggak jadi masalah, soalnya kan listriknya mati kayak gitu kan di tempat lingkup ini. Paham kan ya? Kalau nggak paham nanti bisa tanya di kolom komentar, nanti sebisanya saya akan jawab semampunya saya. Terus untuk yang core kedua, ini kan yang core pertama warnanya apa nih, warna pink itu portnya B, terus untuk pasangannya kan A kayak gitu kan kalau HTB itu. Terus yang wilayah kedua atau gang kedua sama, kita ambil core yang kedua warna ungu ini. Warna ungu masuknya ke bagian B, terus yang di sisi sininya masuknya ke A. Untuk kondisinya disamakan dengan yang core yang pertama kayak gitu, kayak gini ya. Ininya untuk konverternya menyesuaikan berapa kliennya dulu, berapa di sana kliennya, nanti ada berapa dulu. Jangan langsung beli yang ini, nanti kalau nggak ada yang pasang kan rugi ya, bukan rugi maksudnya eman-eman lah. Terus yang ketiga, core yang ketiga juga sama, warna kuning itu port FO nya masuk ke A. Nah di sini masuknya ke B. Terus untuk sistemnya juga sama kayak gitu, kita titipin di rumah, salah satu rumah klien yang di situ satu bloknya itu listriknya satu jalur kayak gitu. Makanya saya kasih syaratnya itu padat penduduk, jadi nggak terlalu jauh-jauh jarak antar rumah per rumah itu. Ini ganggu apa sih? Udah nggak apa-apa deh. Terus yang core keempat juga sama, ini yang warna merah ini masuk ke konverter B karena kan yang di pusatnya itu masuknya di A. Jadi untuk yang ke kliennya itu nanti B. Intinya sama kayak penerapan di konverter yang satu pasang itu, cuman ini menggunakan kabel 4 core dan dibagi per wilayah-wilayah. Jadi misalkan listriknya mati di wilayah satu ini, nanti klien akan mati semua dan tidak jadi masalah, soalnya kan listrik mati kayak gitu. Nah gimana kalau ada salah satu rumah yang pakai genset kayak gitu, ya itu bisa diakalin, kita pakai yang di sisi ini kita kasih baterai kayak gitu, OTP nya ibaratnya di rumah klien pertama itu kita kasih baterai untuk mengatasi yang rumahnya ada gensetnya atau gimana kayak gitu rumah klien kita. Paling ini kan kebutuhannya berapa volt sih, cuma 2 konverter kayak gitu. Misalkan banyak pun kan kita kasihnya yang salah satu rumah yang pakai genset kayak gitu. Kalau di rumah kita kan otomatis punya backup atau punya backup listrik lah intinya kalau listrik mati ya. Terus masuk ke yang konverter kedua. Yang konverter kedua ini sebenarnya sama juga persis, kita pakai 4 core juga. Terus kita bagi ke wilayah-wilayah
core 1 wilayah 1, core 2 wilayah 2, core 3 wilayah 3, dan core 4 wilayah keempat kayak gitu. Jadi satu wilayah atau satu lingkup ini usahakan yang padat penduduk, jadi nggak sia-sia. Kita satu core bisa dapat berapa klien ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 itu masih hanya menggunakan 2 converter saja. Bayangkan kalau misalkan kita tambah lagi converter, nah bisa lebih banyak lagi. Kalau kita jumlahkan coba nih, per wilayah aja 13 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wilayah. Ya bisa dihitung sendiri lah berapa. Nah di sini kalau diakalin pakai pas konektor, asal teliti, asal berhati-hati kayak gitu. Iya, langkah baiknya sih pakai splicer atau alat penyambung fiber optik kayak gitu. Terus apalagi ya? Ya udah sih, cuma itu sih kendala-kendalanya. Yang penting syaratnya ini bisa dipenuhi, antara satu padat penduduk, terus sarik lain yang bersedia dititipin terminal, menyediakan kabel FO 4 core, lingkup topologinya tidak sama dengan OLT, jadi nggak bisa berkilo-kilometer kayak gitu ya, hanya satu desa lah atau satu RT bisa, satu RW ya per RT juga bisa kan kayak gitu. Nah ini sangat ganggu, saya nggak tahu ini kenapa. Nggak usah deh, biarin. Ini kayaknya ada error nih hajatnya nih, nggak apa-apa wes. Nah mungkin hanya seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa
masuk ke kolom komentar ya. Terima kasih sebelumnya. Allahumma fiq ila wa amitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.